kadang lebih enak berteman dengan gadget daripada berteman dengan manusia. Ini tahap awal. Kalau ada orang mulai ngomong, lebih enak berteman dengan gadget daripada teman dengan manusia. Ini baru level awal, ini gejala awal ini. Nanti lama-lamanya dia nikah dengan AI daripada dengan manusia. Udah mulai banyak ini yang jatuh cinta dengan AI. Kenapa kamu nggak lagi dengan manusia? Karena AI lebih mengerti aku. Soft spoken. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya manusia itu ya memang begitu. Berteman dengan manusia siap-siap menghadapi berbagai resikonya. Bapak dulu di kantor dinas pendapatan kan? Iya Pak Ustadz. Terus sekarang saya sudah pindah di dinas perkebunan Pak Ustadz. Kenapa? Karena lebih enak berteman dengan pohon kayu daripada manusia. Saya sejak kerja di perkebunan ini asam lambung nggak naik, nyantai. Dulu Pak Ustadz video call, telepon, nanya uang tunjangan, nanya gaji, nanya ini. Memang kadang-kadang lebih baik berteman dengan pohon kayu daripada manusia Pak Ustadz. Makanya kalau sudah kakak, ibu ngelihat ada yang sudah mulai menikmati lebih banyak nanam pohon anggrek, ini salah satu gejala kekecewaan pada manusia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak menghabiskan waktu untuk sepeda ontel. Lebih baik berteman dengan sepeda ontel daripada manusia Pak Ustadz. Lebih banyak perhatian ke ikan cupang daripada manusia. Ini lama-lama saya nanti disomasi sama banyak komunitas ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan manusia siap dengan segala resikonya. Temanmu itu masih manusia. Dia selalu salah, dia selalu silap, dia selalu khilaf, dia nggak pernah benar. Berarti dia setan. Dia benar terus nggak pernah salah. Berarti dia sudah naik derajat jadi malaikat. Temanmu bukan malaikat dan dia bukan setan. Terus setengah setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustadz mau membantah ucapan Ustadz Luqman? Enggak ada membantah. Memang betul kata Ustadz Luqmanul Hakim, berteman dengan manusia itu kecewa. Cuman pantunnya saya lupa. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Medan, jangan lupa beli katun. Setelah Ustadz Luqman, saya jadi takut berpantun. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua Masjid Al-Akbar, yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur bidang ulama dan umarok, Sekjen MUI, kemudian bidang urusan filantropi, kemudian bendahara umum, para asatiz, guru-guru kita, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang naik pesawat, pesawatnya mau landing di Juanda, Surabaya, yang pertama kali dia lihat dari Masjid Al-Akbar ini apanya? Kalau saya ketika ngomong itu seperti agak bertanya, nggak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Maka kalau dengar ceramah saya nggak usah merasa tertekan, ini Ustadz kok nanya-nanya, enggak, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Ketika kita naik pesawat akan landing di Juanda dan kita memandang ke bawah, yang kita lihat dari Masjid Al-Akbar ini adalah kubahnya. Dan ketika kita turun masuk ke dalam, yang kita lihat adalah tiangnya. Disitulah baru kita sadar, ternyata kubah yang nampaknya gagah perkasa, ternyata setelah dekat, ya dia nggak begitu perkasa. Dia sebenarnya
Ya pelafon aja. Dia ditopang oleh tiang-tiang yang kokoh. Dan tiang yang nampaknya hebat ini juga bukan apa-apa. Karena sesungguhnya yang kuat itu adalah fondasinya. Itu lebih kurang penjelasan tentang makna guyub. Karena saya sendiri tadi nanya Habib Muhammad bin Anis, Habib, guyub itu apa? Guyub itu ya bareng katanya. Jelas namanya guyub bareng. Dan saya coba-coba memahaminya, ya guyub bareng. Dan ternyata kubah dengan tiang dan pondasi, merekalah yang mengajarkan kita tentang guyub bareng. Tolong kalau salah jangan ditegur di sini Habib, nanti di belakang. Biar jangan nampak kali bodoh saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masjid bisa kokoh tegak berdiri karena ada pondasi, dan pondasi nggak kelihatan. Ada tiang, sebagiannya nampak, dan dia menopang, barulah jadi satu bangunan yang utuh, cantik, indah. Dan kalau kita lihat tiang ini yang nampil keluar adalah yang paling lemah. Tiang yang gagah-gagah ini yang paling tampil keluar, dilihat orang, bisa dipegang, bisa disentuh, itu yang paling lemah. Apa yang paling lemah? Catnya. Catlah yang paling lemah dan paling murah. Dialah yang kelihatan di luar. Yang paling kokoh di antara tiang ini apa? Besinya. Besinya di dalam. Tapi kita nggak pernah ngelihat besi menampakkan dirinya. Ada masjid yang menampakkan besinya, menampakkan dirinya di tiang. Ada masjid yang belum selesai dicor. Justru itu kelemahan. Kata besi, aku yang berada di dalam, biarlah aku tersembunyi di dalam. Dan kamu cat yang paling lemah, biarlah kau di luar, kau yang kelihatan. Emang besi bisa ngomong Pak Ustadz? Ini jangan-jangan Ustadz ini level 2 dari Makoli. Agak-agaknya begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar itu tidak selamanya di atas torehan tinta, di atas kertas. Alam bisa menjadi guru kita. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia bisa dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Afala ta'qilun, kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatafakkarun, kenapa tidak menggunakan akal? Afala tatadzakkarun, kenapa tidak mengambil pelajaran? Kalau kubah, tiang dan fondasi bisa guyub, kenapa kamu nggak bisa? Saya mengucapkan ini selama ini ringan, tapi malam ini agak berat. Kalau tiang begitu lembutnya untuk berbagi antara besi, batu, kerikil, semen dan cat, kenapa kamu mesti tampil ke depan? Bahkan mungkin yang tampil itulah yang paling lemah. Bahkan mungkin yang tampil itulah yang tidak berdaya dan tidak ada apa-apanya. Saya malam ini bisa gagah ngomong bersuara lantang. Ini karena sound systemnya mantap. Coba kalau teknisi sound system ini ngerjain, kita kerjai Ustaz Somad. Habis nyawa saya. Ada orang-orang yang nggak ceramah, nggak ngomong, nggak tampil, nggak tablik akbar, tapi dia justru dapat banyak pahala. Siapa dia? GMPLN. Mesti disebut, kalau enggak nanti dia beri kode, mati kan katanya, selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau kita mau selamat dalam hidup ini mesti guyub bareng. Kira-kira bisa guyub bareng? Ini acara tahun lalu ramai, meriah. Ada orang tua kita, ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada anak muda yang cerdas luar biasa,
Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya di mana-mana kameramen itu anak muda, tapi di Masjid Akbar ini anak kecil. Luar biasa. Ini namanya guyub itu ya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam gagah perkasa. Dari mana Ustaz Somad tahu Nabi Musa itu gagah perkasa? 30 orang menggeser batu yang menutup pintu sumur ketika 2 orang anak perempuan Syuaib ngantri mau ngambil air dalam sumur. Nabi Musa hanya sendiri mendorong. Bisa. Nabi Musa gagah perkasa. Nabi Musa punya tongkat, dia pukulkan memancar 12 mata air. Nabi Musa punya tongkat, dia pukulkan terbelah Laut Merah. Nabi Musa punya tongkat, dia pukulkan faidha hiya hayyatun tas'a, menjadi ular yang memakan tongkat-tongkat tukang sihir Fir'aun. Tapi dia enggak sendirian, dia guyub bareng. Makanya dalam doanya kelihatan kalau dia guyub. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Beri aku seorang penolong dari keluargaku, Harun akhi. Harun nggak bisa sendirian. Jadi kalau ada orang merasa hebat, adakah yang lebih hebat daripada Nabi Musa alaihi salam? Nabi Isa alaihi salam, yubri'ul akmaha wal abrasa, bisa menyembuhkan orang kena penyakit kusta, penyakit buta, penyakit lumpuh, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi enggak bisa sendirian, mesti guyub, mesti bareng. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, penolong-penolongnya, apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah, siapa yang nolong saya menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyun, hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad enggak jalan sendirian. Padahal kalau mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa kalau Allah mau, Nabi Muhammad sendirian. Allah mau mengajarkan Nabi Muhammad juga guyub bareng. Dia didampingi orang tua yang gagah perkasa, Abu Bakar Siddiq. Dia didampingi oleh anak muda, Umar bin Khattab. Dia didampingi oleh perempuan yang kaya raya, Sayyidatuna Khadijah. Dia didampingi perempuan yang cerdas luar biasa, Sayyidatuna Aisyah. Dia didampingi oleh anak muda yang akalnya hebat, Sayyidina Ali. Maka kita tinggal menentukan posisi kita saja. Saya ini Pak Ustadz kaya, Utsman bin Affan. Saya ini enggak kaya tapi cerdas, Sayyidina Ali. Saya enggak kaya, enggak cerdas tapi bertenaga, Umar bin Khattab. Saya enggak kaya, enggak cerdas, enggak bertenaga, enggak bijaksana, Abu Lahab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Untuk apa? La'allahum yatafak, mudah-mudahan mereka berpikir. Tapi Ustadz, kadang lebih enak berteman dengan gadget daripada berteman dengan manusia. Ini tahap awal. Kalau ada orang mulai ngomong, lebih enak berteman dengan gadget daripada teman dengan manusia. Ini baru level awal, ini gejala awal ini. Nanti lama-lamanya dia nikah dengan AI daripada dengan manusia. Udah mulai banyak ini yang jatuh cinta dengan AI. Kenapa kamu nggak lagi dengan manusia? Karena AI lebih mengerti aku. Soft spoken. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang namanya manusia itu ya memang begitu. Berteman dengan manusia, siap-siap menghadapi berbagai resikonya. Bapak dulu di kantor dinas pendapatan kan? Iya Pak Ustadz. Terus sekarang
saya sudah pindah di dinas perkebunan Pak Ustadz. Kenapa? Karena lebih enak berteman dengan pohon kayu daripada manusia. Saya sejak kerja di perkebunan ini, asam lambung nggak naik, nyantai. Dulu Pak Ustadz, video call, telepon, nanya uang tunjangan, nanya gaji, nanya ini. Memang kadang-kadang lebih baik berteman dengan pohon kayu daripada manusia Pak Ustadz. Makanya kalau sudah kakak, ibu ngelihat ada yang sudah mulai menikmati lebih banyak nanam pohon anggrek, ini salah satu gejala kekecewaan pada manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak menghabiskan waktu untuk sepeda ontel. Lebih baik berteman dengan sepeda ontel daripada manusia Pak Ustadz. Lebih banyak perhatian ke ikan cupang daripada manusia. Ini lama-lama saya nanti disomasi sama banyak komunitas ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan manusia siap dengan segala resikonya. Temanmu itu masih manusia. Dia selalu salah, dia selalu silap, dia selalu khilaf, dia nggak pernah benar. Berarti dia setan. Dia benar terus nggak pernah salah. Berarti dia sudah naik derajat jadi malaikat. Temanmu bukan malaikat dan dia bukan setan. Terus setengah setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustadz mau membantah ucapan Ustadz Luqman? Enggak ada membantah. Memang betul kata Ustadz Luqmanul Hakim, berteman dengan manusia itu kecewa. Cuman pantunnya saya lupa. Karena saya terlalu memikirkan yang sejuta. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ketika kita bersama dengan manusia, manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Kadang dia lupa, kita ingatkan. Maka bunyinya watawasau bil haq watawasau bisab. Kalau satu orang yang mengingatkan wawassa Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ingatlah ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Satu orang ngasih nasihat. Tapi kalau dua orang yang saling mengingatkan, bunyi ayatnya watawasau. Kadang saya ingat, tapi saya juga manusia, saya lupa. Kalau saya lupa, siapa yang mengingatkan? Yang mengingatkan saya adalah Kiai Muhammad Hasan Ubaidillah. Saya lupa, yang mengingatkan saya siapa? Yang akan mengingatkan saya datang jauh dari Pontianak, Ustadz Luqmanul Hakim. Saya manusia biasa, saya silap, saya khilaf. Yang akan mengingatkan saya adalah Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Indah hidup ini kalau kita diingatkan. Tapi tolong ingatkannya jangan depan orang banyak. Jaga juga perasaan saya. Kalau mengingatkan tolonglah ketika enggak ada orang. Ustadz, bisa kita ngomong 4 mata, jangankan 4, 3 pun siap. Kalau bisa WA lah ke nama saya, jangan WA ke grup. Apalagi kalau posting di FB, screenshot lagi. Mempermalukan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa berjalan bersama-sama, inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Jangankan perbuatan saya, peci saya miring pun saya nggak bisa ngelihat. Yang ngasih tahu siapa? Yang ngasih tahu jamaah dari jauh. Dia kasih tahu, miring Ustaz. Perasaan nggak miring, isinya miring. Kita silap, kita khilaf, diberitahu oleh orang lain. Begitulah saudara kita. Tapi kalau kita sudah benar, kita lurus. Saya perasaan Pak Ustadz nggak ada nyinggung perasaan orang. Tapi kenapa saya dibenci orang? Berarti ibarat buah mangga, kamu sudah mulai berbuah. Ibarat pohon durian, harumnya sudah mulai semerbak. Kira-kira pohon mangga yang dilempar itu yang sudah buah atau yang belum buah? Yang sudah buah. Kalau belum buah orang nggak peduli. Durian itu yang dilempar orang kalau sudah harum semerbak. Kalau belum berbuah orang nggak peduli. Berarti kalau sudah ada mulai ngejek, itu berarti sudah mulai berbuah. Sudah mulai nampak, sudah mulai dianggap sebagai saingan.
la yaslamu min alsinatin nas. Enggak ada orang yang selamat dari lisan orang lain. Man yazunnu annahu yaslamu min alsinatin nas fahuwa majnun. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat dari lidah orang, maka dia sudah gila. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipuji Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu luar biasa. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Rajulun mashur, orang kena santet. Asatirul awalin, tukang dongeng. Apalagi kita yang manusia biasa. Ini kelihatannya Ustaz Somad bukan menasehati kami nih, sedang curhat pribadi kelihatannya. Iya. Saya sedang menceritakan tentang diri saya yang dicaci maki orang di Instagram, di Facebook, di TikTok. Itu FB itu 10 juta followernya, setengahnya itu haters. Maksud saya yang belum follow, tolonglah follow. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelihatannya Ustaz nggak terlalu memikirkan itu. Kalau saya mikirkan komen-komen itu sudah lama saya gila. Nggak saya pikirkan. Ustaz sabar sekali nggak membalas. Orang saya nggak tahu passwordnya. Saya serahkan pada Allah Pak Ustaz. Saya serahkan ke admin. Wa ufawwidu amri ilallah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menghadapi apapun yang sedang kita alami dalam hidup, jurusnya cuma 4. Yang pertama ikhtiar, usaha, tenaga, dengar, lihat, fikir, renung. Itu usaha dari kita, ikhtiar, ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita nggak ada apa-apanya. Setelah kita berikhtiar, berusaha, lalu kemudian kita berdoa, serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Doa. Setelah doa, yang ketiga tawakal. Serahkan pada Allah. Kalau sudah kita serahkan pada Allah, kepala dinas mau keluar kota, dia serahkan kepada wakil. Bapak Kapolres mau keluar kota, dia serahkan kepada waka. Presiden mau pergi, dia serahkan ke wakil. Semua diserahkan. Lalu bagaimana kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik tempat penyerahan. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyerahkan kepada Allah itu setelah melewati 3 proses. Usaha, doa, tawakal. Saya nggak mau ngaji malam ini dipelintir, lalu besok bapaknya nanya, kamu gimana selesai S1 ini, rencananya mau kemana, planningnya? Serahkan pada Allah. Islamnya nggak salah. Orang 2 kali dia salah. Pertama malas, nggak mau usaha, maunya selonjoran, maunya tiduran. Ketika dia gagal, dia cari ayat-ayat untuk melegitimasi kesalahannya. Dianggapnya agama ini sebagai legalisir saja. Kalau dia ambil ayat masih lumayan, dia cari ceramah Ustadz Somad yang bisa membenarkan kesalahannya. Ini saya yang paling marah kalau ada video saya dipotong-potong untuk membenarkan dia. Pertama saya marah dia nggak ngaji beneran. Yang kedua saya marah dia nggak nonton video full di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha sudah. Doa sudah. Tawakal sudah. Puncaknya adalah ridha. Makanya yang diundang Allah itu orang-orang yang ridha. Setelah dia ridha, baru Allah meridhai dia. Kita dulu ridha, baru Allah meridhai. Makanya orang yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Enaknya ceramah di Surabaya ini, anak kecil hafal. Anak kecil yang nyambung tadi. Anak kecilnya aja hafal, apalagi bapak ibunya. Luar biasa memang Surabaya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tapi nggak tahu juga ya.
Radiyatan, kitanya dulu ridha, setelah kita ridha, mardiyah, Allah miridai. Kita duluan menggunakan potensi pada diri kita untuk ridha menerima ketetapan Allah. Ternyata ketetapan Allah jauh. Ketika kita sedang susah, kawan lari, teman hilang, sahabat melayang, mana follower, viewer dan subscriber? Lalu kita mengeluh sama Allah, ya Allah, kenapa teman hilang? Kenapa kawan akrab terbang? Kenapa sahabat semua melayang? Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ketika kau sedang susah, semua temanmu hilang, sesungguhnya itulah doamu sudah dikabulkan Allah. Hah? Doa yang mana? Doa yang selalu kau amalkan, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolong saya. Kadang kita ngomong ini nggak sadar apa yang kita omongkan. Tiap hari amalan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah penolong saya, cukuplah Allah penolong saya. Ketika ujian datang dan yang benar-benar menolong cuma Allah, kita kaget. Kenapa cuma Allah yang nolong? Ya omonganmu dulu kan begitu. Hasbunallah. Makanya kita zikir itu bagus. Tapi kita pahami makna zikirnya. Karena kalau kita tidak pahami, kita akan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sudah buat baik sama dia tapi dia balas nggak baik? Kenapa saya sudah berbuat budi kepada dia tapi dia balas dengan air susu, dibalas dengan air tuba? Kenapa dia balas tidak baik? Lalu kita komplain, kita marah. Padahal sebenarnya itu adalah doa kita yang dikabulkan Allah. Doa yang mana? Allahumma srif anna syarra ma qadait. Itu kan yang kita baca setiap subuh. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fiman atait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma srif anna syarra ma qadait. Alihkan dariku takdir yang jelek. Berarti kalau Allah sudah menjauhkannya darimu, itulah doamu yang terkabul. Ya Allah, jauhkan saya dari takdir yang jelek. Tapi jangan diomongin, pahami saja. Jangan besok ketemu sama dia, kamu nggak mau nolong saya. Iya, kamulah takdir jelek yang dijauhkan Allah. Oh, makin ngamuk dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ridha adalah, ridho itu sudah jadi bahasa Indonesia, jadi rela. Ridho jadi rela. Rela, pasrah. Tapi bukan berarti pasrah tanpa usaha, itu apatis namanya. Kita ini semua punya target-target. Ustadz dulu bisa ke Mesir, siapa yang nolong? Teman, sahabat. Saya kirim surat, tolong carikan informasi beasiswa ke Al-Azhar Mesir. Belum ada email, belum ada WA, belum ada SMS. Tahun 1996 saya tamat SMA. Tahun 1997 saya kuliah di IAIN. Saya kirim surat ke teman dari Medan ke Riau ke Medan. Dia balas, Abdul Somad, saya sudah dapat informasi tes ke Mesir. Silakan datang ke Medan. Tanggal pendaftaran terakhir tanggal sekian. Suratnya sampai di hari terakhir daftar tes. Kalau saya ceritakan bagaimana perjuangan penderitaan, ini anak-anak muda sekarang yang nggak pernah ngirim surat akan berkata itu diri talo kali. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, teman, sahabat, saya bisa pergi ke Maroko, teman juga sudah mulai ada email www.yahoo.com. Apa kabarmu di Maroko? Ada beasiswa enggak? Ada yang gratis enggak? Bisa enggak uruskan? Kirim paspor, kirim scan ijazah, kirim scan nilai. Ini ada beasiswa dari Darul Hadis Al Hasaniyah, kirim, balas, sahabat lagi. Tahun 2008 saya pulang. Mat, lagi di mana? Aku baru pulang. Ini ada tes CPNS, beli koran. Beli koran 10 halaman, dicari halaman 1 sampai halaman 10. Enggak ada berita CPNS-nya di mana. Ternyata beritanya kecil, 2 jari. Penerimaan dosen. Memang dibuat kecil supaya enggak ada yang daftar.
Biar supaya nggak banyak saingan. Ingat, dalam berjuang ada teman yang berdarah-darah, ada kawan yang penuh dengan luka dan penderitaan. Maka saya ingat sahabat-sahabat, kawan-kawan itu, yang paling menyakitkan adalah hanya karena dunia, lalu hati kita hancur berkeping, bak kaca jatuh ke batu, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Boleh untuk update status besok pagi. Saudaraku yang dimuliakan, sudah dibuat? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Ulang lagi sekali lagi Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup ini, memang yang ngelihat jalan itu mata. Letak kopling, gas di tangan, gigi di kaki. Tapi kenapa Bapak polisi nulis rambu-rambu lalu lintas pinggir jalan? Hati. Kenapa enggak kaki-kaki? Kenapa enggak tangan-tangan? Kenapa enggak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, dan kaki dikendalikan oleh hati. Maka jagalah hati supaya jangan sampai sakit. Suami kepada istri, jaga hati. Berteman, bersahabat. Saya sampai detik ini, hati saya nggak pernah tersinggung, nggak pernah sakit hati. Demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, nggak pernah Habib Muhammad bin Anis ini menyakiti hati saya, nggak pernah. Tapi badan saya, dan beliau ngomong langsung, sayang jangan bawa lagi ke hutan Ustaz Somad. Karena saya bawa beliau dari Pekanbaru jam 10 pagi sampai di hutan jam 2 malam. Saksinya tuh Ustaz Lukmanul Hakim. Hujan lebat, tanahnya seperti dodol Garut. Mobil berjalan 4x4 sampai pakai rantai besi diikatkan ke pohon kayu sampai kami jalan kaki. Dan ketika itu mungkin hati beliau sakit, tapi saya nggak peduli. Sampai hari ini hubungan kami baik. Dan setiap ketemu saya bilang minal aidin wal faizin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia sakit hati berarti sudah lama jadwal ke Surabaya ini di delete-nya. Gimana Habib, jadwal ke Surabaya? Cancel. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu telur ayam, di dalam sangka telur ayam itu dia pasti ada gesekan. Makanya kata orang Melayu dalam pepatahnya, sedangkan telur ayam di dalam sangkanya ada gesekan, apalagi hati manusia. Kalau pisau mengenai tubuh luka bisa diobat, sembilu paling tajam bambu kena luka ada obatnya. Tapi kalau sudah hati terasa sakit, saya sudah maafkan dia Pak Ustadz. Idul Fitri ini kamu maafkan, saya maafkan dia Pak Ustadz. Sudah ketemu 7 turunan nggak mau Pak Ustadz. Berkesan di dalam hati. Nah, inilah yang paling sulit kita menghilangkannya. Ustadz Somad sudah bisa berproses. Saya ketika tawaf, 1 putaran untuk ayah, 1 putaran untuk ibu, 1 putaran untuk istri, 1 putaran untuk saudara, 1 putaran untuk anak. Ada 1 putaran khusus saya pejamkan mata, saya membayangkan orang-orang yang menyakiti hati saya, mendoakan dia. Tapi beratnya luar biasa. Ustadz bisa mutar pejam mata, ya kan kanan kiri kan ada yang megang. Saya coba untuk menghilangkan sakit hati saya. Saat putaran yang ke-7 itu khusus untuk orang-orang yang menyakiti. Awal-awalnya saya coba dulu, doanya keluar tapi gigi rapat. Ya Allah. Saya insya Allah kalau disuruh malam bangun sholat saya sanggup. Kalau disuruh bersedekah insya Allah walaupun gak banyak saya sanggup. Disuruh ceramah insya Allah sanggup. Tapi ternyata menghilangkan bekas di dalam hati ini, oh susah sekali.
Itulah mengapa dalam Al-Quran itu sifat orang bertakwa itu apa kata Allah? Wal afina anin nas. Afin. Afin itu diambil dari kata afa ya'fu afwan ma'fuun. Maaf itu diambil dari bahasa Arab. Afa ya'fu. Kita berjalan di pinggir pantai, kaki kita nginjak pasir. Ketika kaki kita nginjak pasir ada bekasnya kan? Ada bekasnya, berlobang itu pasir. Tapi begitu datang ombak air, turun ke bawah, maka seakan-akan pasir itu tidak pernah terinjak sama sekali. Itulah makna afa ya'fu. Menceramahkannya mudah, ngomongnya mudah, tapi mengalaminya berat bro. Ini berat, biar aku aja. Sudah bisa Ustaz Somad berproses, doakan. Keras hati, katanya ada cara melembutkan hati, katanya Pak Ustadz, cara melembutkan hati ini pakai nenas sama daun kates. Itu melembutkan hati kambing. Melembutkan hati manusia tidak semudah itu, karena hati manusia ini keras, lebih keras daripada batu. Maka kita selalu berharap, berdoa kepada Allah. Makanya saya kalau ketemu dengan Habib, ketemu dengan Kiai, selalu saya minta doa. Doakan saya Habib, doakan saya Kiai, supaya Allah melembutkan hati saya, supaya Allah menghilangkan semuanya. Kadang-kadang saya sudah berusaha untuk melupakan. Ustadz ada yang mau datang, silakan. Ini katanya nanti mau datang jam sekian, silakan. Setelah datang, foto. Setelah foto, pulang, update status, di screenshot sama orang. Ustadz, inilah yang ngejek-ngejek kamu dulu. Kadang kita udah melupakan, ada yang mengingatkan. Ketika kita tanya, kenapa kamu ingatkan saya? Dalam rangka watawasau bil haq. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga namam, orang yang bawa omongan si A tentang si B lalu dibawa ke si C, akhirnya hubungan C dengan A rusak gara-gara orang ketiga. Makanya jangan pernah ada orang ketiga di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guyub bareng. Ini tema kita malam ini, guyub bareng. Sampai kapan kita mengalami ini Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa. Kalau ada orang menceritakan orang lain tentang kita lagi ngobrol nih berdua. Dia ngobrol tentang si B, kita dengan si A ngobrolin si B. Ingatlah, ketika kita tidak ada, maka dia akan ngomongin kita dengan si B. Betul? Nampaknya banyak yang mengalami ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bebankan pikiran kita ini untuk sesuatu yang berat, supaya mulut kita, pikiran kita enggak lagi fokus pada yang perintil-perintil yang kecil-kecil. Habib Muhammad bin Anis pikirannya fokus untuk membangun kelas, bangun asrama, ngirim anak santri kalau tamat nanti ke Darul Mustafa, pulang anak-anak mesti ngajar, mesti hafal Quran, mesti bisa baca kitab. Mudah-mudahan niat besar ini tercapai, amin. Ustadz Luqmanul Hakim ulang tahun yang ke-14 perjalanan Munzalan, Masjid Munzalan yang menanggung 700.000 anak pesantren penghafal Quran di Indonesia dengan program wakaf beras infak sodakoh sehari Rp1.000. Hanya dengan Rp1.000 sehari Anda sudah bisa menyantuni penghafal Quran dari Sabang sampai Papua. Kalau Rp1.000 sehari, sebulan berarti 25.000, karena tanggal merah nggak dihitung. Dan nggak perlu kita ngantar ke pos, sudah ada yang mengutip dari rumah ke rumah, namanya Paskas, pasukan amal soleh. Jadi beliau nggak pernah memikirkan tentang omongan orang terlalu menyakiti hati, baper, enggak. Kenapa? Karena beliau fokus memikirkan berapa anak yatim yang nggak makan, berapa pondok pesantren yang mencampur nasi dengan tiwul, dengan jagung,
Berapa anak perempuan maaf yang pembalutnya tidak tergantikan. Sampai itu beliau pikirkan. Memangnya Ustadz Lukman ini kalau ketemu Ustadz Somad bebannya berkurang. Datang lagi Ustadz Somad. Ustadz Lukman, ini kebetulan ada penggali kubur yang nggak dapat santunan. Jadi Ustadz Lukman ini saya khawatir kalau ketemu saya asam lambungnya naik. Karena saya selalu membawa beban. Terakhir WA saya ketika saya sedang di acara di Jakarta, ketemu dengan anak muda yang suka nangkap orang gila. Dia mandikan, dia cukurkan, dia bersihkan, dia pakaikan. Ternyata diserahkan ke keluarganya, keluarganya nyerahkannya ke jalan lagi. Saya WA Ustadz Lukman, Ustadz Lukman, tolong carikan rumah untuk orang-orang yang rusak akalnya setelah dimandikan oleh anak muda ini, supaya dia dijaga sampai mati. Jangan kembalikan lagi ke keluarganya. Saya ketemu dengan rumah sakit jiwa. Apa kata dokter rumah sakit jiwa? Apa kendala di sini Pak? Menyembuhkannya mudah Pak Ustadz. Yang susah itu keluarganya nggak mau nerima lagi. Malu punya orang keluarga gila. Maka saya WA Ustadz Lukman, siapkan pelatihannya. Alhamdulillah Ustadz Lukman buatkan pelatihan motong rambut, pelatihan kerja, pelatihan life skill, pelatihan. Sehingga beliau tidak sempat memikirkan yang kecil-kecil. Perasaannya sudah penuh dengan ini, nggak muat lagi untuk memikirkan, hanya mikirkan tentang omongan orang, tentang wajah orang, tentang pujian orang, tentang hinaan orang. Penuhkan pikiran kita dengan ini sehingga kita nggak sempat lagi mikirkan yang kecil-kecil. Orang besar hanya memikirkan sesuatu yang besar. Kalau Ustadz Somad yang Ustadz pikirkan sekarang ini apa? Yang saya pikirkan waktu ini nggak habis-habis dari tadi. Pas Ustadz Lukman 15 menit. Pas Ustadz Habib Muhammad bin Anis 15. Pas giliran saya 40 mereka pasang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pikirkan yang besar, maka yang kecil-kecil ini tidak menjadi sesuatu yang mengganggu pikiran kita, mengganggu fokus kita. Jadi kita bersaudara ini tidak hanya sekedar di sini. Nanti kalau saya mati, jenazah saya bawa ke makam Nabi, ucapkan salam. Kalau pintunya terbuka, kuburkan saya di samping makam Nabi. Tapi kalau pintunya tertutup, kuburkan saya di pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Begitu pesan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meninggal Abu Bakar, dibawa jenazahnya ke pintu kamar Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu diucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, jatuh gemboknya, terbuka pintunya. Dibawa masuk, dimakamkan di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya sahih Pak Ustaz. Sahih. Baca dalam 35 Sakaratul Maut yang ditulis oleh Abdul Somad RCMA. Sampai di kubur pun mereka ingin dekat bersama. Sampai di surga pun mereka ingin bersama. Ini sahabat-sahabat yang hadir guyub bareng malam ini. Kira-kira kita bersama di guyub bareng, sama di Masjid Al-Akbar, sama di Surabaya, apakah kita mau bersama di surga? Dari bunyinya seperti setengah mau nggak mau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustadz, jangankan di surga, satu kampus saja saya sudah nggak tahan Pak Ustadz. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampai masanya ada kerinduan, ada keinginan, ada harapan. Itulah yang disebut dengan ukhuwah. Makanya kita tidak lihat Arab dengan bukan Arab, putih dengan hitam. Bilal bin Rabah asalnya dari Afrika Utara. Ketika Nabi masuk ke kota Makkah, yang azan di atas Ka'bah bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupunya, menantunya berkulit putih Quraisy. Nabi tidak menyuruh Umar bin Khattab, pemenang gulat di pasar Ukaz. Nabi tidak menyuruh Ali bin Abi Thalib. Nabi tidak menyuruh Abu Bakar. Yang naik ke atas adalah Bilal bin Rabah. Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Apa kata orang-orang kafir Quraisy Makkah melihat Bilal azan di atas? Alhamdulillah, bapak saya sudah mati sehingga tidak melihat burung gagak ini naik ke atas. Mereka melihat, jadi mereka nggak masuk Islam itu bukan karena nggak mau sholat. Mereka nggak masuk Islam bukan karena takut puasa. Mereka nggak mau masuk Islam karena Islam menyamakan status manusia, yang dibedakan hanyalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat saya pede untuk duduk di tengah antara Habib Muhammad bin Anis dengan Ustadz Luqmanul Hakim. Kalau cerita masalah muda, mereka lebih muda. Masalah putih, mereka lebih putih. Masalah ganteng, ya tergantung siapa yang lihat. Kenapa saya pede jalan dengan mereka? Karena saya berkeyakinan bahwa di antara kami yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah. Walaupun Habib Muhammad bin Anis dia ordal, orang dalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak muda sekalian, jangan pernah kita merasa underestimate, merendahkan diri kita. Kenapa Nabi nggak mengumpulkan hadis? Nabi sangat bisa mengumpulkan 40 penulis, lalu disuruh semua nulis hadis, sehingga tidak ada hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu. Tidak ada sanad yang putus. Kalau putusnya di atas mu'allaq, kalau putusnya di bawah adalah mursal, di atas mursal. Kalau mu'allaq, kalau putus sahabat mursal, kalau putus dua mu'adhal, kalau putus di tengah di bawah munqati. Kenapa begitu banyak istilah hadis? Gara-gara Nabi tidak menyuruh sahabat menulis hadis. Lalu muncullah hadis palsu, muncullah ilmu mustalah hadis. Tapi sebenarnya hikmah di balik itu, Allah ingin mengangkat derajat Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Imam Bukhari, panjang umur sehat badan, kita akan ke Uzbekistan ziarah ke makam Imam Bukhari insyaallah bersama travelnya Habib Muhammad bin Anis. Amin. Ongkos tanggung masing-masing. Di sana kita akan melihat bahwa mereka tidak berbahasa Arab, mereka orang Uzbek. Dan dia pergi naik unta 16 tahun berkelana dari Uzbekistan. Dia pergi ke Makkah, dia pergi ke Madinah, dia pergi ke negeri Syam. Syam sudah menjadi 4 negara: Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Dia pergi ke Mesir, pulang ke Irak, kembali ke negerinya. Tidak disambut dengan tola'al badru alaina, tidak dimuliakan dengan karpet merah. Raja mengundang ke istana, dia nggak mau ngajar karena kata dia ilmu itu diambil bukan diantarkan. Akhirnya raja tersinggung, dia diembargo sampai akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Dulu 16 tahun aku berkelana, lapang dunia ini. Tapi setelah aku menulis hadis, setelah aku berilmu, dunia menjadi sempit. Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat faqbidni, cabutlah nyawaku. Setelah dia meninggal dikubur, tercium bau harum semerbak, sampai musuh-musuh yang mengejeknya dulu datang minta maaf ke kuburnya, dan mereka mengambil tanah kuburnya. Satu mengambil satu genggam, satu mengambil satu genggam, sampai polisi tentara datang mengawal kuburnya supaya jangan sampai jasadnya kelihatan karena tanahnya diambil mereka. Itulah makam Imam Al-Bukhari. Berapa lama Uzbekistan dijajah oleh Gorbachev, tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin, tumbang Yeltsin, bubar itu Uni Soviet, menjadi Rusia, merdeka negara Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kazakistan. Allah mau menunjukkan bahwa orang yang berpegang kepada tali Allah, memperjuangkan sunnah Rasulullah, itulah yang akan harum semerbak. Kalau mau melihat orang itu mulia, lihat setelah dia mati. Pada saat hidup ini kita sedang berjuang. Mudah-mudahan kita lulus dalam perjuangan guyub bareng ini, dan pada akhirnya kita semua nanti husnul khatimah insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.
Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih buat adik-adik panitia yang sudah bersusah payah. Allah yang membalas, bersama kita guyup bareng sampai pada akhirnya kita semua husnul khatimah insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Memang cantik kain katun manis-manis. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil Habib Muhammad bin Anis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.